Shalom, selamat pagi sahabat berita selamat dari rumah yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Meskipun kita mungkin berada dalam jarak, ruang, ataupun waktu yang berbeda, tetapi selalu ada cara bagi kita untuk boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Bersama lagi di kesempatan ini, kita akan mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal, pasal yang ke-18, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Manusia sebagai makhluk sosial, ia memiliki ciri yaitu tidak dapat hidup sendiri dan punya kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga melihat fakta ini sebagai hasil dari sebuah interaksi, saya yakin masing-masing kita pasti punya 1, 2, 3 atau bahkan lebih yang kita sebut sebagai teman. Namun saat ini saya membawa kita bukan melihat pada seberapa banyak jumlah teman yang kita punya, tapi dari sekian banyak teman itu, adakah yang memiliki kualitas seorang teman yang sejati atau yang biasa kita sebut sebagai sahabat? Dalam sebuah buku tulisan dari Andar Ismail, seri Selamat Sejahtera, dituliskan demikian. Kita bisa punya 100 orang teman, namun teman yang sejati bisa dihitung dengan jari. Saudara, bagaimana sih kualitas teman yang sejati? Teman yang sejati tentunya ia menerima kita sebagaimana adanya dan bukan karena ada apanya. Ia tahu kelemahan kita dan rela menolong kelemahan itu. Ia mau mengakui masing-masing keunggulan dan saling menerima. Tidak ada rasa iri dengki. Ia juga bersih dari pikiran ingin menjegal dan menjatuhkan. Dan tentunya, teman yang sejati selalu ada dalam setiap waktu, susah maupun senang. Kualitas yang seperti ini tidak terdapat pada setiap teman yang kita miliki. Saudaraku, ada kalanya kita mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan, memerlukan pertolongan. Ada kalanya kita berada dalam kondisi di mana kita sungguh-sungguh membutuhkan teman bicara, teman yang mendengarkan, yang setia, jujur dan tulus. Sehingga bukan jumlah yang penting, tapi kita lihat siapa yang tetap setia pada saat kita terluka. Ketika kita mengalami kesukaran, siapa yang tetap menunjukkan kasih dan yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Tidak masalah memiliki banyak teman, karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Wajar bila membutuhkan bantuan dari manusia lain. Oleh karena itu perlunya teman untuk mengisi ruang kehidupan. Semua orang yang kita tahu dan kita kenal dapat kita sebut sebagai teman. Namun, melalui pengalaman kita saat kesukaran, kita pasti paham apa yang benar-benar kita butuhkan. Pengalaman itu akan menuntun kita kepada orang-orang yang pantas kita sebut sebagai teman sejati. Sehingga benar seperti istilah zaman sekarang, kita akan tahu yang mana real friend dan mana yang fake friend. Seseorang yang tentunya tidak akan membiarkan kita jatuh pada lubang yang salah, saling mengingatkan demi kebaikan, selalu mendukung jika yang kita lakukan benar, dan akan menghentikan jika yang kita lakukan salah. Teman yang sejati selalu ada dalam segala situasi dan akan membantumu untuk bangkit. Untuk itulah, saudaraku, firman Tuhan saat ini mengajak kita bersama. Marilah kita belajar untuk berhikmat dan bijaksana dalam memilih teman. Bukan seberapa banyak temanmu, tapi seberapa tulus mereka menemanimu saat susah dan senang, yang tentunya selalu ada dalam segala situasi dan menuntun kita tetap pada keputusan yang benar ketika diperhadapkan dalam suatu kebimbangan dalam kesukaran, dan bukannya menuntun pada sebuah keputusan yang membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Selain itu,
Jangan hanya kita menuntut orang lain supaya menjadi teman sejati yang terbaik. Cobalah mulai dari diri sendiri untuk menjadi teman yang sejati bagi orang lain. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan. Tiap jam kami dibisikkan maksud Tuhan dalam setiap pertimbangan dan keputusan. Setiap waktu kami perlukan Engkau Tuhan, ketika kami kebingungan di tengah persimpangan. Engkau yang menuntun dan menunjukkan jalan. Dalam doa ini kami serahkan agar kami menjadi orang bijaksana dan berhikmat dalam Kristus Tuhan. Amin.